Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Violandita dari SMK Islam Batu akan menjelaskan tentang akuntansi perbankan syariah, tentang bab akuntansi safe deposit box. Gambaran besarnya safe deposit box ini kayak gini. Kalian punya emas batangan 100 kilo gitu ya, 100 kilo 24 karat. Nah, Kak, tapi kalian takut untuk nyimpennya di rumah. Maka dari itu kalian menyimpannya di bank. Nah, di bank itu ada kayak apa itu namanya, jasa namanya safe deposit box. Jadi emas kalian nanti ditaruh di box gitu besar. Kalian bayar biaya sewa atau perawatan safe deposit kalian itu sendiri. Nah, next. Apa sih deposit box? Pengertiannya, sebuah kotak yang terbuat dari baja yang kokoh dan tahan api. Kotak ini digunakan untuk menyimpan barang berharga seperti ijazah, sertifikat tanah rumah, BPKB mobil, obligasi, paspor, emas, serta perhiasan. Kotak ini biasanya terdapat di kantor, bank, koperasi, pegadaian syariah, kayak gitu ya. Udah ya, jelas dari tadi gambarannya sama ya. Oke. Next, akad apa saja yang digunakan dalam transaksi safe deposit box? Secara umum, akad yang diterapkan dalam transaksi ini adalah wadiah atau titipan, jadi boleh diambil kapan saja. Yaitu wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah merupakan kondisi di mana bank syariah mendapatkan tugas titipan dari pemilik aset untuk dijaga keamanannya, tetapi bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan untuk kegiatan operasional. Coba nanti dicari perbedaan antara wadiah yad domanah sama wadiah yad amanah gitu ya. Yad domanah sama yad amanah kayak gitu ya. Coba nanti dicari, itu adalah PR. Yang kedua, nasabah menitip aset juga menandatangani akad ijaroh, yaitu penyewaan tempat aset berharga dengan akad ijaroh. Jadi nanti ada sewanya. Bank boleh meminta ujroh atau fee, upah penitipan barang sesuai kesepakatan bersama. Jadi kita bayar sewa kayak gitu ya. Ijaroh kan sewa kan ya, akad sewa menyewa. Dan kita diperbolehkan untuk mengambil ujroh atau hasil dari sewa menyewa tersebut. Next. Terkait safe deposit box yang nanti seterusnya akan disingkat sebagai SDP, Bank Syariah akan mempunyai hak atas pendapatan ujroh ijaroh. Jadi tadi sewa, kita bayar sewa itu tadi, yang akan menghasilkan kas bagi Bank Syariah. Bank Syariah akan melaporkan pendapatan ujroh ijaroh yang belum diterima di laporan posisi keuangan sebagai piutang. Jadi nanti itu pencatatannya itu dua, sebelum diterima tapi sudah dicatatkan, tapi nanti dicatat lagi di bank setelah kita menerima kasnya. Akan tetapi apabila nasabah membayar ujroh ijaroh di muka melebihi satu periode akuntansi, berarti artinya 1 tahun kayak gitu ya, melebihi dari 1 tahun, 2 tahun gitu ya, sebagai pendapatan ujroh ijaroh tangguhan diterima di muka kayak sewa DD kayak gitu ya, sebagai kewajiban ujroh ijaroh. Dengan demikian, safe deposit box menerapkan akad wadiah yad amanah sebagai produk penitipan barang dan akad ijaroh sebagai akad penyewaan fasilitas bank syariah untuk menjaga, memelihara, dan mengamankan barang yang dititipkan kepada bank syariah, pegadaian, atau koperasi. Dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang mana, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak berdosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahui bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini dikiaskan, disamakan seperti kayak kita menyusukan anak kita ke orang lain. Jadi diperbolehkan asal kita memberi ujroh kayak gitu ya. Next, penjelasan dasar hukum safe deposit box terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Umar, yang berkatanya kayak gini. Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Dil sebagai petunjuk jalan yang mahir.
Sedangkan orang itu masih berpegang pada agama kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan Abu Bakar mempercayainya lalu memberikan kendaraan mereka kepadanya untuk berjanji untuk bertemu di Gua Sur sesudah 3 malam. Kemudian laki-laki itu mendatangi mereka dan membawa kendaraan tersebut di pagi hari pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi menuju Madinah. Jadi semuanya itu bisa dititipkan asal ada ujroh dari ijarah tersebut. Lalu next. Ini landasannya juga dalam DSN MUI nomor 24 garis miring 3 garis miring 2002 tentang safe deposit box. Isinya garis besarnya seperti ini. 1. Berdasarkan sifat dan karakternya, safe deposit box dilakukan dengan menggunakan akad ijaroh sewa menyewa, sudah saya jelaskan tadi. Lalu rukun dan syarat ijaroh dalam praktek safe deposit box harus sesuai dengan DSN MUI nomor 9 garis miring 4 garis miring 2000 tentang pembiayaan ijaroh. Bedanya sama dasar hukum safe deposit box ada di DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002 tentang safe deposit box. Tapi tentang pembayaran ujrohnya kita mengacu di DSN MUI nomor 9 garis miring 4 garis miring 2000 tentang pembiayaan ijarohnya. Poin ketiga, barang-barang yang dapat disimpan dalam safe deposit box adalah barang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. Kayak misalnya bulu babi yang harganya mencapai 400 juta. Walaupun itu barang yang berharga, tapi tidak diharamkan oleh syariat kayak gitu ya. Terus 4 ada besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Maksudnya ujroh itu bisa jadi antara bank sama pihak nasabah itu negosiasi. Dan hak kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syariat ijaroh. Tetap besarnya harus sesuai dengan DSN MUI nomor 9 garis miring 4 tahun 2000. Gimana sih analisis transaksi safe deposit box? Dimulai dengan ditandatangani akad wadiah yat amanah dan akad ijaroh. Jadi nanti ada 2. Atas jasa penyewaan fasilitas safe deposit box. Bank Syariah akan memperoleh pendapatan ujroh atau upah atas sewa ijaroh pada saat pengakuan. Pendapatan atas ujroh ijaroh akan dicatat sebagai penambahan piutang ujroh ijaroh dan pendapatan ujroh ijaroh. Jadi sebelum dicatat itu dicatat sebelum diberi uangnya dicatat sebagai piutang, tapi setelah uangnya didapat atau dikembalikan atau dibayarkan kepada bank diakui sebagai pendapatan ujroh ijaroh. Pada saat Bank Syariah menerima pelunasan piutang ujroh ijaroh, Bank Syariah akan menambahkan kas dan mengurangi piutangnya. Jadi gini langsung saja. Pencatatan transaksi. Transaksi pertama, pengakuan atas adanya pendapatan ujroh ijaroh dibayar di muka. Karena belum ada uangnya tapi sudah diakui, jadi akunnya yang debit adalah piutang. Sebentar. Mohon maaf ya. Saya izin minum sebentar. Lanjut. Mohon maaf. Tadi mau batuk tapi mau saya stop itunya terlalu panjang. Jadi saya lanjutkan. Pencatatannya gini, transaksi pertama,
Pengakuan atas adanya pendapatan ujroh ijarah dibayar di muka, tapi uangnya belum ada. Berarti diakui sebagai piutang terhadap pendapatan. Terus atas transaksi ini, Bank Syariah akan mendebit piutang ujroh ijarah dan mengkredit pendapatan ujroh ijarah. Transaksi kedua, pada saat penerimaan pelunasan piutang ujroh ijarah. Jadi kan kasnya kita udah bayar kas nih, bayar kasnya. Terus yang berkurang adalah piutang. Misalnya kayak gini. Saya naruh botol Tupperware ini di bank karena ini sangat berharga, kalau hilang saya akan dimarahi umat ya, kayak gitu misalnya. Terus hari ini tanggal 12 saya belum bisa memberi ujroh ijarahnya. Walaupun begitu, Bank Syariah tetap mencatatnya sebagai transaksi pertama tadi, yaitu piutang ujroh ijarah terhadap pendapatan ujroh ijarah. Tapi besok tanggal 13 Agustus saya membayar ujroh ijarah tadi. Nah, transaksinya kas bertambah terhadap piutang ujroh ijarah. Karena tadi yang didebet adalah piutang, maka sekarang yang dikredit adalah piutang. Piutangnya berkurang terhadap pendapatan. Seperti itu. Studi kasus. Pada tanggal 1 Maret 19, Tuan Iqbal menandatangani akad atas penitipan barang berupa BPKB mobil, sertifikat tanah, ijazah SD sampai S2 di Bank Syariah Indonesia. Besar ujroh ijarah yang disepakati keduanya adalah 1.200.000 per tahun. Setelah barang berharganya diserahkan kepada Bank Syariah, Tuan Iqbal langsung membayar ujroh ijarahnya untuk masa 1 tahun. Atas transaksi tersebut, jurnal yang harus dicatat adalah, karena uangnya adalah kasnya itu sudah dibayar di muka, berarti kasnya bertambah sebesar 1.200.000 terhadap pendapatan ujroh diterima di muka, berarti pendapatan DD kayak gitu ya, 1.200.000. Terus pada saat akhir tahun, Bank Syariah harus membuat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Pendapatan ujroh ijarah diterima di mukanya ini dibalik Alhamdulillah, mohon maaf, sebelah debit 1 juta dan pendapatan ujroh ijarah 1 juta. Seperti ini. Nah, kenapa di sini 1.200.000 dan di sini adalah 1 juta? Jadi gini, dia kan bayarnya pada bulan 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai bulan 12 ini yang digunakan hanya uang 1 juta. Karena 1 tahunnya 1.200.000, per bulannya adalah 100. Nah, pendapatannya hanya untuk, karena ini berawal dari bulan Maret dan selesainya adalah bulan 12, maka pendapatan yang digunakan tadi hanya 1 juta. Berarti yang dibulat atau yang dikurangi atau yang digunakan atau yang di jurnal adalah hanya 1 juta. Sisanya nanti 200.000 digunakan untuk Januari sama Februari kayak gitu ya. Nah, makanya ini di sini kenapa 1.200.000 dan di sini 1 juta. Karena ini berawalnya dari bulan Maret dan ini hanya berakhir dari sampai 12 bulan 12, yang mana dikuranginya itu cuma 10 bulan. Next, pendapatan ujroh ijarah diterima di muka dilaporkan di laporan posisi keuangan dalam kelompok liabilitas sebagai berikut. Liabilitas itu adalah sisi kredit ya. Nah, karena pendapatan itu tadi belum tersalurkan tapi ada saldonya, ditaruh di sisi kredit sebesar pendapatan ujroh ijarah 200.000 kayak gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf ada banyak hambatan. Jadi ini
Jadi nanti kalau misalnya mau yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup kayak gitu ya. Nah, saya kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah, kekurangan itu pure milik saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.